Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar pengajaran Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, nas kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam perjanjian lama dilambangkan, dikisahkan dalam diri Yusuf. Yusuf adalah anak yang disia-siakan oleh saudara-saudarinya, tetapi pada akhirnya justru Yusuf yang akan menyelamatkan saudara-saudarinya teristimewa dari bencana kelaparan. Yesus pun mengalami hal yang sama. Tetapi Yesus sebagai penyelamat itu bagaikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru lewat jalan salib, jalan penderitaan,
jalan kematian menuju kehidupan. Dari pihak manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah bagaikan menggarap kebun anggur. Mari kita bertekun, mari kita jujur, mari kita bekerja keras, supaya pada akhirnya pada musim panen kita memperoleh panenan yang melimpah dan pekerjaan kita dihargai oleh Allah. Dihargai oleh Allah berarti diberkati dan kita pantas menerima keajaiban-keajaiban dalam hidup pada akhirnya sampai pada kehidupan kekal. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.